Perlindungan dan menegakkan hukum. Hakikat perlindungan dan menegakkan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencegah pelanggaran hukum, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada penegakan hukum dilakukan dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Maka, untuk mencegah pelanggaran hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Mengapa undang-undang dapat melindungi hak warga negara? Karena undang-undang merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga tertentu. Dokumen tersebut berisi tentang aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Contohnya, sekelompok mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat, mereka mengadakan aksi unjuk rasa. Mereka mengadakan aksi unjuk rasa di simpang 3 Jalan Raya. Dan mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Aksi unjuk rasa tersebut bukannya mendapatkan perhatian dari warga masyarakat yang melihat, akan tetapi malah meresahkan warga masyarakat yang akan melintasi jalur lalu lintas tersebut akibat adanya kemacetan. Sehingga unjuk rasa berakhir dengan ricuh. Aparat keamanan berusaha untuk membubarkan aksi unjuk rasa tersebut dengan menyemprotkan gas air mata sehingga kondisi akhirnya dapat dikendalikan oleh aparat keamanan dan lalu lintas berjalan dengan lancar. Dari kasus di atas dapat diidentifikasikan bahwa sekelompok mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat termasuk pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa tersebut merugikan sebagian besar masyarakat. Tindakan para pengunjuk rasa merupakan termasuk pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk yang pertama menghormati hak orang lain, yang kedua menghormati aturan moral yang diakui oleh umum, yang ketiga mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang keempat menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, yang kelima menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah warga masyarakat dapat menjadi penegak hukum? Warga masyarakat tidak dapat menjadi pelaku penegak hukum secara langsung, akan tetapi hanya bisa menjadi pendukung penegak hukum. Pendukung penegak hukum agar penegakan hukum berjalan dengan lancar. Dalam proses hukum, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian setelah melaksanakan tugasnya, pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Dari kejaksaan dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan dan fakta-fakta persidangan. Dalam membuat putusan, hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang dianggap memberatkan terdakwa contohnya, yang pertama, terdakwa pernah dipidana. Yang kedua, perbuatannya melukai orang secara fisik. Yang ketiga, kejahatan yang dilakukan memiliki derajat yang tinggi. Yang keempat, terdakwa otak dari kejahatan. Yang kelima, kejahatan menggunakan senjata api. Hal yang dianggap meringankan terdakwa contohnya, yang pertama, terdakwa mengakui perbuatannya. Yang kedua, bersikap kooperatif selama persidangan. Yang ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Yang keempat, peran terdakwa kecil dalam tindak
pidana yang dilakukan. Terus yang kelima, usia terdakwa masih muda atau sudah tua dan lanjut usia dan sakit-sakitan. Yang keenam, terdakwa menyesali perbuatannya. Pentingnya perlindungan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting bagi masyarakat dan pemerintahan. Perlindungan hukum yang baik akan menjamin hak-hak warga negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kemudian, apa saja yang mengharuskan perlindungan dan penegakan hukum berjalan dengan baik? Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran kepolisian RI melakukan penyelidikan dan penyidikan. Wewenang Polri. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kejaksaan RI melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntutan artinya tindakan sebagai penuntut umum di pengadilan negeri dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Peran hakim mengadili perkara di pengadilan yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dan siapapun. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili. Lembaga peradilan adalah lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan hukum dan peradilan. Lembaga peradilan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Lingkungan peradilan umum terdiri 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan tinggi. Lingkungan peradilan agama terdiri 1. Pengadilan agama, 2. Pengadilan tinggi agama. Lingkungan peradilan militer terdiri dari 1. Pengadilan militer bertugas untuk mengadili tingkat kapten ke bawah. 2. Pengadilan militer tinggi bertugas mengadili tingkat mayor ke atas. 3. Pengadilan militer utama bertugas untuk mengadili pada tingkat banding dari pengadilan militer tinggi. 4. Pengadilan militer pertempuran bertugas untuk mengadili khusus di medan pertempuran. Lingkungan peradilan tata usaha negara terdiri dari 1. Pengadilan tata usaha negara, 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. Kekuasaan negara dilaksanakan oleh hakim. Hakim yang baik harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional, berpengalaman di bidang hukum. Peran advokat atau pengacara memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Peran KPK melaksanakan tugas dan wewenang yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Pelanggaran hukum adalah pengingkaran masyarakat terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang disebabkan karena a. Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu hal yang biasa. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pelanggaran hukum dapat terjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Contohnya di lingkungan keluarga. Melanggar perintah orang tua, menonton televisi sampai larut malam, bangun kesiangan, malas belajar. Di lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos mengikuti pelajaran, membuang sampah sembarangan. Di lingkungan masyarakat, tidak toleran dengan tetangga, mengganggu tetangga, tidak mengikuti kerja bakti, dan mangkir dari tugas ronda malam. Di lingkungan bangsa dan negara, melakukan korupsi, melakukan aksi teror, melakukan kejahatan, melanggar rambu lalu lintas. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran banyak ragamnya. Sedangkan sanksi setiap norma
beda-beda setiap satu sama lain. Yang pertama, norma agama, sanksinya dosa diakhirat kelak kemudian hari. 2. Norma kesopanan, sanksi dikucilkan, dicela, dan lain-lain. 3. Norma kesusilaan, sanksi malu, dihina, menyesal, rasa bersalah, dan lain-lain. 4. Norma hukum, sanksi tegas, nyata, dapat hukuman. Macam-macam hukuman, pasal 10 KUHP. Yang pertama, hukuman pokok terdiri hukuman mati dan hukuman penjara, meliputi penjara seumur hidup, penjara sementara waktu maksimal 20 minggu 1 tahun, kurungan minimal 1 hari, maksimal 1 bulan. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.